Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Indriani Puspitasari akan memaparkan makalah dengan judul Perbandingan Pendidikan Islam Klasik Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pendidikan Islam klasik adalah tradisi pendidikan yang dibangun oleh para ulama selama periode awal Islam. Baik, berikut adalah perbandingan antara masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Sejarah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdi Manaf yang juga menjadi khalifah atau pemimpin pertama Bani Umayyah. Untuk sejarah Bani Abbasiyah merupakan dinasti kekhalifahan Islam yang paling lama dan paling terkenal dalam sejarah Islam. Sejarah Abbasiyah dimulai pada tahun 750 Masehi ketika Abu al-Abbas al-Saffah berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dalam pertempuran Zab. Setelah itu, ia menjadi khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Untuk pendidikan masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan berkembang dengan sangat baik dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin. Lembaga pendidikan pada masa Bani Umayyah bernama Khutab. Keilmuan di masa ini dapat dibilang masih sangat sederhana, karena yang dipelajari masih mencakup membaca Al-Quran, tentang akhlak dan olahraga. Pendidikan pada masa itu tidak tertumpu pada pembelajaran Al-Quran saja. Di samping belajar menulis dan membaca, murid juga mempelajari tata bahasa Arab, cerita Nabi, hadis, dan pokok agama. Untuk kurikulum pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, pola pendidikan bersifat desentrasi. Desentrasi artinya pendidikan tidak hanya berpusat di ibu kota negara saja, akan tetapi sudah berkembang secara otonom di daerah yang telah dikuasai seiring dengan ekspansi teritorial. Kurikulum dalam pengertian yang modern ini mencakup tujuan, mata pelajaran, proses belajar dan mengajar serta evaluasi. Adapun macam-macam kurikulum yang berkembang pada masa Bani Umayyah: 1. Kurikulum pendidikan rendah. 2. Kurikulum pendidikan tinggi. Metode-metode pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pertama, metode lisan berupa dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Kedua, metode menghafal. Ketiga, metode tulisan. Keempat, rihlah, metode mencari hadis yang tersebar ke seluruh daerah pada masa Umar bin Abdul Aziz karena mulai ada orang-orang menyelewengkan makna hadis sehingga muncullah ilmu nahwu. Sekarang pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid. Pendidikan pada masa ini memiliki tujuan keagamaan dan akhlak, tujuan kemasyarakatan, cinta ilmu pengetahuan, dan tujuan kebendaan. Sehingga anak-anak bahkan orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan melewat ke pusat-pusat pendidikan, meninggalkan kampung halaman mereka demi mendapatkan ilmu pengetahuan. Kurikulum pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Kemajuan lembaga pendidikan Abbasiyah tak lepas dari penataan kurikulum yang baik. Dilansir dari Ensiklopedia Peradaban Islam karya Dr. Syafi'i Antoni, ada dua jenis kurikulum di madrasah: kurikulum pendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan rendah bentuknya bervariasi,
tergantung pada tingkatan kebutuhan masyarakat. Namun, secara umum, materi yang diajarkan yakni pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar matematika, dan syair. Adapun juga kurikulum yang menambahkan ilmu nahwu dan cerita-cerita kepahlawanan Islam. Kurikulum yang berbeda juga dibangun, yakni sebatas menghafal Al-Quran dan mengkaji dasar-dasar ajaran Islam. Sementara itu, kurikulum pendidikan tinggi dibagi menjadi dua jurusan, yakni ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Kurikulum agama terdiri atas fikih, nahwu, kalam, khitobah, dan lain-lain. Sementara itu, kurikulum umum seperti matematika, logika, ilmu angka, geometri, astronomi, musik, aritmatika, hukum-hukum geometri, dan sebagainya. Metode-metode pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, metode pendidikan dasar khutab yang digunakan hampir sama dengan metode Bani Umayyah dan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu metode lisan berupa dikte, imla, ceramah al-sama, qiraat, dan diskusi. Metode menghafal merupakan ciri umum pendidikan masa ini. Metode tulis. Sedangkan untuk materi pendidikan dasar khutab ada yang bersifat wajib ijbari, yaitu Al-Quran, sholat, doa, ilmu nahwu dan bahasa Arab, membaca dan menulis. Ada juga materi yang bersifat pilihan, ikhtiari, yaitu berhitung, semua ilmu nahwu dan bahasa Arab, syair-syair, dan riyad atau tarikh Arab. Dan kurikulum pendidikan pada masa Bani Abbasiyah lebih merupakan susunan mata pelajaran yang harus diajarkan pada peserta didik sesuai dengan sifat dan tingkatannya. Baik, untuk perbandingan pendidikan Islam klasik Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Untuk Bani Umayyah, pendidikan sudah mulai maju dibandingkan zaman Rasulullah yang dibuktikan dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan, metode pendidikan, kurikulum, sarana, dan prasarana. 2. Sistem pendidikan belum sempurna. 3. Pendidikan pada masa Bani Umayyah belum dapat berkembang. 4. Pendidikan tidak terurus karena fokus pada perluasan wilayah. Terakhir, pada Bani Umayyah tidak semua ilmu dipelajari. Untuk Bani Abbasiyah, sama-sama memiliki lembaga-lembaga pendidikan, metode pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, akan tetapi lebih maju bervariasi dibandingkan pada masa Bani Umayyah. 2. Sistem pendidikan sudah maju. 3. Adanya perhatian yang lebih dari Khalifah Abbasiyah. 4. Sistem pendidikan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, sosial, keagamaan, dan politik. 5. Hampir semua ilmu mempelajari dan dikembangkan. Baik, untuk kesimpulannya, pada masa Bani Umayyah, perkembangan yang paling menonjol adalah aspek kelembagaan. Selain itu, ilmu yang dikembangkan tidak hanya ilmu agama, melainkan juga ilmu umum. Namun, ilmu-ilmu agama lebih dominan daripada ilmu umum. Dilihat dari sistemnya masih bersifat sederhana. Keadaan pendidikan yang demikian itu dipengaruhi oleh keadaan politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan yang belum stabil. Masa Bani Umayyah yang berlangsung sekitar 90 tahun, era ini lebih memprioritaskan perluasan wilayah dan mengatasi gejolak pemberontakan. Adapun keadaan sistem pendidikan pada masa Bani Abbasiyah lebih maju, lengkap, dan kokoh dibandingkan pada masa Bani Umayyah. Hal itu sejalan dengan peran pendidikan dalam mewujudkan kejayaan pada masa Bani Abbasiyah. Kemajuan sistem pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah didukung oleh keadaan ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan yang stabil, sehingga menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dan baik. Kemajuan sistem pendidikan pada masa Bani Abbasiyah telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kehidupan umat Islam dan dunia pada umumnya. Sistem pendidikan di zaman Abbasiyah telah menjadikan model dan kiblat bagi pelaksanaan di berbagai
belahan dunia, dan sampai saat ini pengaruhnya masih bisa dapat kita rasakan. Baik, terima kasih. Inilah pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.